warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Baik. Nah, supaya hari ini semangat, kita tetap semangat dulu ya. Supaya bulan hari ini penuh dengan semangat. Oke, semuanya siap? Tepuk semangat. Oke, untuk hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Bapak akan absen dulu untuk kelas 4 ini. Adelia Priani, ada Ardiansa, Rasya Fadila. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan sehat. Sekarang perhatikan, Bapak akan menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, apakah kalian pernah melihat orang yang sedang bergotong royong? Pernah di mana lihatnya? Ada yang di masjid, ada yang di komplek. Terus, oke, bagus. Yang kedua, apakah kamu pernah merasa berbeda dengan temanmu? Ya, merasa enggak? Ya, berbuat baik. Ya. Oke. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, materinya Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kedua, peserta didik dapat membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Terakhir, peserta didik dapat memahami makna dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, mari kita menulis terlebih dahulu, nanti dilanjutkan membaca surat Al-Hujurat ini. Ya. Oke, disiapkan buku tulisnya. Di depan kalian ada ayat Al-Hujurat. Ini 13 ya, ayat 13 surat Al-Hujurat. Sekarang boleh kalian menulis terlebih dahulu. Bapak kasih waktu untuk menulis ini ya dengan baik. Ya, tidak boleh terburu-buru. Oke ya, waktu sudah habis. Sekarang waktunya sudah habis. Sekarang siapa yang mau baca ke depan? Membacakan surat ini. Ada? Ya, harus berani. Kelas 4 ini hebat-hebat. Oke, bismillah. Oke, tepuk tangan untuk Farhan. Ya, Farhan sudah berani tampil ke depan. Bapak kasih bintang 5. Ya, nilai yang bagus untuk Farhan. Yang lain juga harus berani tampil ke depan. Nah, kalian coba perhatikan terlebih dahulu. Ini ada bacaan yang bagus sekali. Surat Al-Hujurat ini. Kalian nanti dengarkan dan perhatikan. Oke, perhatikan ya. Bapak akan tampilkan video yang membacakan surat Al-Hujurat ini. Ya ayyuhan nas inna khalaqna innallaha alimun khabir. Bagus tidak? Suaranya kayak Bapak enggak?
Wow, bagus ya. Mudah-mudahan kalian yang di sini bisa membaca seperti itu, menjadi qori dan qori'ah. Amin ya rabbal alamin. Jadi harus rajin membaca Al-Qur'an kalau mau membacanya seperti yang tadi. Selanjutnya, kalian perhatikan arti dari surat Al-Hujurat ini. Oke, Bapak akan bacakan terlebih dahulu. Arti dari surat Al-Hujurat ayat 13 ini, wahai manusia, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, di sini artinya sangat mendalam karena di sini pesan Allah kepada kita agar kita saling mengenal. Di sini sudah saling mengenal? Nah, harus saling mengenal ya. Sudah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mungkin kalian pernah mendengar, cuma lupa ya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, ini ayat ini cukup mendalam karena kita harus saling mengenal satu sama lain. Ya, meskipun kita berbeda. Ya, ada yang hobinya tadi berenang, ada yang hobinya bermain bola. Nah, itu kita sudah berbeda, tapi harus saling mengenal. Ya, tidak boleh kita itu memaksakan orang untuk mengikuti kemauan kita. Nah, ini artinya harus kalian pahami terlebih dahulu. Ya, tadi sudah dibacakan ayatnya. Nah, sekarang kalian pahami ya, tadi Bapak sudah jelaskan sedikit bahwa kita harus saling mengenal. Apalagi bangsa Indonesia sangat besar, sangat kaya. Ya, budayanya banyak, bahasanya juga banyak, pulau-pulaunya juga banyak. Jadi harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya, karena kita sangat kaya ya, dengan beribu-ribu pulau, beribu bahasa. Oke. Selanjutnya, mari kita pahami ya. Jadi mari kita pahami apa saja yang harus kita pahami ayat yang tadi. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 ini menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, menjadikan beragam bangsa dan suku dengan tujuan agar mereka saling mengenal, ta'aruf. Hal ini mengandung ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Jadi kita harus saling menghargai. Ada namanya toleransi. Toleransi itu menghargai satu sama lain. Meskipun di sini ada yang berbeda agama. Di sekolah kita ada ya. Ada dua orang yang berbeda agama dengan kita. Nah, kita harus menyikapinya dengan berbuat baik. Tidak boleh intoleransi. Tidak boleh bermusuhan dengan yang berbeda agama. Nah, ini maknanya harus kalian pahami dari sekarang ya, karena kita harus hidup dengan damai. Oke. Apa sih yang harus kita lakukan dalam memahami makna ayat tadi? Nah, di sini yang harus kita lakukan dan bisa kita lakukan di sekolah maupun di lingkungan rumah, yang pertama, tidak memaksakan orang lain mengikuti kebiasaan atau hobi kita. Dalam hal di sini ada yang berbeda hobinya. Ada yang main bola, hobinya tadi dipaksakan untuk berenang. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh dipaksakan. Kalau dia tidak mau, ya udah, ya tidak boleh dipaksakan dengan keras oleh kita. Yang kedua, harus saling menghargai satu sama lain. Dalam hal ini berbeda pendapat. Bapak yakin di sini pendapatnya pasti berbeda-beda. Ada yang pendapatnya A, ada yang pendapatnya B. Nah, itu tidak jadi masalah ya, karena kita harus saling menghargai. Ya, setiap orang itu pendapatnya pasti berbeda. Terus saling mengenal satu sama lain. Nah, tadi kalau kita tidak kenal, tidak dekat dengan orang itu, ya harus saling mengenal lebih jauh. Ya, kalau bahasa sekarang itu bestie ya.
base itu sudah dekat sekali. Nah itu tidak jadi masalah, ya, karena kita harus saling mengenal dengan teman kita sendiri. Terus mengedepankan gotong royong di sekolah ataupun lingkungan rumah. Dari pertanyaan awal itu Bapak menanyakan siapa yang pernah melihat gotong royong. Nah di sini pesan ayat tadi kita harus saling bergotong royong. Kalau ada masalah kita harus gotong royong. Kalau ada sampah kita harus gotong royong. Ya ada ibaratnya sapu lidi. Ya sapu yang terbuat dari lidi itu ya yang pohon kelapa. Nah, kalau misalkan ada sampah sama satu sapu itu tersapu bersih apa enggak? Bersih. Yo, nggak bakalan bersih. Tapi kalau disatukan itu bakalan bersih kalau diikat. Nah itu seperti halnya sapu kita harus bergotong royong. Satu kelas ini kalau misalkan ada teman kalian yang sakit kita harus menengok. Itu gotong royong semuanya. Yang menjenguk teman kita yang sedang sakit. Oke. Yang terakhir, hindari perdebatan yang mengakibatkan konflik. Itu ya, kadang kita itu egois dalam hal pendapat itu harus benar. Tidak boleh. Ya, itu mengakibatkan yang negatif sekali. Ada yang misalkan ngomongnya egois sekali, keras. Nah, kita harus menahan ego kita masing-masing supaya hidup kita damai. Mau nggak hidup damai? Nah, pasti mau ya, tidak ada musuh. Kalau ada musuh itu nggak enak ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan di sekolah maupun di rumah. Ya, jadi kalian pahami terlebih dahulu. Oke, supaya semangat dan gak usah semangat. Masih. Nah, di sini nanti Bapak akan bagikan yang harus kalian isi nanti ya. Nanti Bapak akan bagikan satu orang satu, nanti kalian isi dengan benar, dengan baik. Tidak boleh mencontek dan tidak boleh ribut. Oke? Sekarang Bapak akan tes kalian tadi memperhatikan Bapak atau tidak. Ya, jadi nanti Bapak akan bagikan ini. Siapkan alat tulisnya. Harus teliti ya, tidak boleh asal-asalan. Nah ini tentang gambar. Ada di sini gambar yang harus kalian cermati terlebih dahulu. Di sini ada gambar ya. Ada dua gambar yang harus kalian amati terlebih dahulu. Nanti kalau sudah mengerti boleh menjawab di bawah gambar tersebut. Oke, sudah selesai? Oke, yang sudah selesai boleh kumpulkan ke depan. Tadi sudah selesai. Dan alhamdulillah hasilnya sudah maksimal kalian mengerjakan soalnya. Ya, jadi Bapak ucapkan terima kasih. Sekarang Bapak akan menyampaikan kesimpulan hari ini dalam materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, pentingnya mengenai kesadaran akan keberagaman. Siapa yang ngobrol? Ya, tidak boleh ngobrol. Perhatikan dulu. Ya, yang pertama itu pentingnya mengenai kesadaran akan keberagaman.
Maksudnya tadi sudah dijelaskan bahwa Indonesia itu begitu beragam, begitu beraneka. Dan jadi kita harus sadar, ada yang hobinya tadi memancing, ada yang hobinya berenang, dan ada yang agamanya berbeda dengan Islam. Ya, ada di sini di sekolah kita. Nah, itu kita harus sadar dengan keberagaman yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua, mendorong kita dalam persatuan dan persaudaraan. Nah, kita harus menjunjung persaudaraan karena di umat Islam itu semua adalah saudara. Juga dari Nabi Adam kita saudara, ya. Mau itu agamanya apapun kita tetap saudara. Dan kita harus menjunjung persatuan karena di Pancasila yang ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Yang poin 3 itu yang Pancasila. Tadi apa? Persatuan Indonesia. Terus yang ketiga, persamaan derajat manusia di mata Allah. Nah, semua manusia yang ada di bumi ini di mata Allah itu sama. Yang mau pangkatnya jenderal, yang mau pangkatnya presiden, yang mau pangkatnya lurah, kepala desa, itu kalau di mata Allah sama, tidak dibeda-bedakan. Nah, kita harus sadar dengan itu. Yang keempat, harus ditanam sikap toleransi. Nah, tadi sudah disampaikan, toleransi itu ada yang menghargai satu sama lain. Kita harus junjung toleransi di lingkungan kita, ya, tidak boleh intoleransi. Jadi kita dari sekarang harus bersikap saling menghargai. Yang selanjutnya, meningkatkan ketakwaan kepada Allah melalui keberagaman. Tadi artinya ada, ya, kita mau bertakwa kepada Allah bisa melalui keberagaman ini, ya, saling menghargai. Jadi itu bisa dinilai bertakwa. Yang terakhir, hidup bergandengan dengan penuh kedamaian. Nah, kalau hidup kita damai pasti enak, tidak ada musuh, ya, tidak ada yang jahil sama kita. Kita hidup dengan damai, ya, tidak boleh kita bermusuh-musuhan. Nah, Bapak pesan di sini, ya, di sini harus harmonis. Yang kelas 4 ini harus saling bergotong royong, ya, satu sama lain harus bergotong royong. Nah, ini adalah kesimpulan untuk materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk kelas 4 ini, anak-anak Bapak yang hebat, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali dalam materi selanjutnya. Ya, nanti untuk materi selanjutnya yaitu tentang Asmaul Husna. Ya. Jadi tetap semangat untuk belajarnya karena kita harus menjadi orang yang cerdas. Nabi kita saja orang yang cerdas, yang begitu pintar, ya, waktu zaman Nabi Muhammad SAW. Oke. Untuk hari ini Bapak cukupkan. Mohon maaf apabila pembelajaran ada yang kurang dalam sikap Bapak atau kata-kata, yang mohon dimaafkan dengan seluas-luasnya. Kita tetap semangat dan kita tetap menuntut ilmu sampai akhir hayat. Itu saja untuk hari ini. Bapak ucapkan terima kasih dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.